Itu yang Ini soal inspirasi juga akhirnya Bruno Fernandes menginspirasi mengamini ya fans-fans dari MU menjadi kapten. Gimana Bu Minder? Cocok nggak dia jadi kapten? Dibandingin Maguire, kalau gue sih oke, kalau gue ya. Ya kalau menurut gua kan kapten itu kan nggak bisa juga dengan teriak meneriak aja. Kapten itu kan harus kalem, harus tenang, harus organize para pemain lain di atas harus vokal lapangan. Bu Minder. Hah? Harus vokal. Vokal itu kan beda Niko. Vokal itu ada waktunya harus vokal, ada waktunya dia harus tenang. Kalau kita teriak-teriak terus, orang bosan juga dengar kita. Oke. Tapi Bruno kan nggak teriak-teriak terus. Bukan, Dibandingin maksud gua Maguire ini yang kan kalem. di atas lapangan kan kita lihat dia gak teriak terus. Iya. Mungkin off the pitch kan kita gak tahu. Oh, I see. Komunikasi dia dengan klub, ya kan? Mungkin dia sudah merasa juga ada yang nggak benar, perlu yang lebih semangat lagi permainannya. Oke, Ole mungkin kasih dia chance. Ya mungkin sekarang Ole pakai reverse psychology. Oke. Ya udah, lu banyak teriak meneriak. Ya udah sekarang coba lu yang jadi kapten nih, tantangan juga bagi Bruno. Kalau dia sekarang kapten, MU mulai kalah, bisa dia yang kena sasaran. Iya dong, wah kaptennya berubah nih kan bisa. Bisa Itu juga segala sesuatunya bisa. Atau mungkin MU main lebih bagus lagi, bisa meraih kemenangan lagi. Ya plus juga bagi dia. Tapi sejauh mana MU bisa begitu kan? Bisa Kalau jadi defense-nya belum bisa dirapikan. Yes. Bisa jadi juga Pogba bakal cabut karena nggak dikasih kepercayaan jadi kapten. Ya masa Pogba kapten yang bener aja loh. Siapa tahu kan lebih lama dari Bruno. Tapi Pogba tuh ngasih tim talk di final Piala Dunia loh Bang. Iya. Ke timnas Prancis. Memang iya. Loh, jangan kan Pogba, Griezmann, Giroud. Tapi mereka gak berkembang kan di klub mereka. Terlalu banyak antics di luar lapangan ya Ya Bang. gak tahu mungkin Kalau juga. menurut gue tuh Pogba terlalu banyak masalah di luar lapangan sehingga itu Ole condong Bisa jadi. Ke Bruno. ya ke Bruno. Cocok, ya. Tapi kalau gue coba nganalisa gitu kan sebenarnya lebih kepada ini nggak ada opsi aja kok gitu menurut gue. Yang Harry Maguire yang diprediksi menjadi kapten ideal gitu. Kapten ideal tuh kan yang kayak model kayak James Milner, Jordan Henderson, orang-orang Steven Gerrard. Lu jadi contoh bagi pemain muda, bagi teammates lo benar-benar disiplin, on time, datang paling awal untuk latihan, pulang paling akhir gitu kan. Terus nggak banyak gaya di luar lapangan ya. Itu kan kapten yang ideal, terus bisa ngomong gitu kan. Ada juga jenis kapten yang kayak gini. Yang model-model kayak Roy Keane gitu kan. Nah, itu beda tuh. Itu beda tuh. yang berani gitu kan, berani nyikat gitu kan pemain lain gitu kan. Tapi Roy Keane kan sesuai dengan posisi dia. Kalau dia kan attacking midfielder. Iya, maksudnya dia berani ngomong Bang sama pemain lain gitu. Dan ini kan si Bruno tuh udah ada presidennya ketika pemain-pemain Sporting lagi flop, dia marahin satu-satu pemainnya gitu. Di grup WhatsApp dia ngamuk, dia berani negor pemain lain. Nah, mungkin ini jadi satu tactical move yang dilakukan oleh Ole untuk ngasih reaksi dari ruang ganti yang saat ini lagi. Iya. Ini ruang gantinya kan sebenarnya lagi kurang bagus gitu. Iya. Ini mungkin untuk meredam emosi atau dendam dari PSG ya. Sebenarnya gue pengen lihat Cavani main bisa dendam sama PSG gitu, dan PSG juga kemarin sempat kalah kan di musim sebelumnya di UCL disingkirin MU. Ini gimana peluang PSG untuk mengalahkan MU sekarang nih? Kalau yang gue baca nih di media-media ya, bukan medsos akun-akun yang gak jelas, maksudnya media inilah pemberitaan. Ya bukan yang gak jelas-jelas, yang gak jelas-jelas gue gak mau baca. Jadi ini sekarang pertanyaannya bukan persentase berapa PSG menang, berapa gol yang PSG akan cetak ke gawang MU. Sampai sebegitu, sampai sebegitu parah. Ya kan? Ini bukan gue yang bicara, silakan aja cari di World Wide Web, betul kan? www kan? Nah di sana dicari. Karena PSG ini kan kita tahu punya ujung tombak yang mematikan nih. Neymar dan Mbappe. Neymar, Icardi. Iya, oke lah Maguire gak main, yang dikatakan memang lemah. Kemungkinan kan gak main kan. Bayi sama siapa tuh Lindelof juga belum tentu bisa mengatasi dua ini. Ini ngeri loh di belakangnya. Ngeri juga, enggak, maksudnya mengerikan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan soal siapa yang bisa menang, berapa gol. Ini di media, jadi gue bingung juga. Bahkan beberapa media dari yang gue baca, ada mereka punya penulis-penulis lah yang di luar yang di Inggris, hanya satu loh yang jagoin MU. Gak tau gue namanya siapa. Hanya satu yang jagoin hanya MU. Satu. Itu hanya satu. Bukan, hanya satu deh itu gue lihat. Skor dia berapa? Skor dia unik juga, 2-3 untuk MU. Wih, gokil. Ngeri juga bisa. Oke, MU bisa cetak 3 gol. Tapi cuman kemasukan 2 gol. Ini Neymar, Mbappe, terus Di Maria juga dikabarin udah ready. Iya kan? Nah, jadi ini menurut gua tantangan buat Ole untuk merapikan defense dia. Kalau dia bisa menang, ini bonus. Tapi kalau dia bisa seri, ini seperti kemenangan bagi dia. Karena dia bisa catat clean sheet. Kapan MU clean sheet? Awal musim ini cuma di Piala Liga, benar?
Lupa Betul gue. kan? Ya Piala Liga. Iya, Piala Liga. Pertandingan Piala Liga kan, sisanya kan dia kemasukan gol terus. Kebobolan terus. Nah, benar. jadi ini tantangan bagi dia lawan salah satu tim yang terbaik lah di Eropa kan finalis. Finalis Musim lalu. Jadi ini tantangannya bagaimana dia bisa merapikan dan ada berita juga nih, gua kaget juga kemungkinan Dean Henderson bisa dipasang loh. Dan Henderson. Bukan De Gea. Bukan Ya De Gea. kemungkinan ini yang kan gua baca. Yang menentukan kan oleh gue siapa sih kan bukan pelatih. Oke, ini nggak ada Maguire, nggak ada Bailey. Gue nggak ngerti di bagaimana cara. Bailey nggak ada? Nggak Ada kan? Udah dong, dipastikan kemungkinan nggak main. Oh. Jadi bagaimana meredam agresivitas PSG? Bakal main bertahan nggak nih MU? Jarang-jarang lah MU main bertahan, ngandelin counter attack juga bisa jadi kan? Ya kalau bertahan juga kan sebenarnya di pertemuan terakhir lawan PSG juga mereka mainnya Ngandelin counter attack. Iya, lebih Iya. ngandelin counter attack gitu kan. Tapi menurut gue justru feelingnya ini punya chance loh MU. Gue sebaliknya nih sama Bung Binar ya. Bang Binar Tunggu dulu, gue gak bilang PSG menang. Oh, iya, Gue bilang, gue baca di media. media. Cuma satu Inilah yang orang yang dukung sering MU. melintir kan begini. Iya kan? Iya, iya. Rame nih nanti medsos. Nggak Besok apa-apa. rame nih. Kalau MU nggak apa-apa. Kalau biar rame. PSG-nya kalah rame nih. Rame. Tagar semua gue semua nih. Kalau MU besok. kalah lebih rame Nah lagi. maka itu, jadi gue gak memprediksi, gue mengatakan yang gue baca di media. Coba tanya Jebretin kira-kira PSG MU berapa Tunggu skornya? dia belum selesai. Oh iya. Belum dia ngomong. Sambil Dia jawab, kasih kan. prediksi. ada ini, ada udel nih gua. Oh. dingin. Gue nggak fokus kalau Desa masuk gimana? Ya gue sih ngerasa justru MU punya chance ya. Alasannya? Alasannya for some reason di Eropa gue ngelihat motivasinya beda gitu United kalau main di Eropa. Terus Duitnya banyak bro. CL. kalau gue lihat sekali lagi pemain-pemain kayak Pogba gitu ya, pemain-pemain kayak Rashford itu cenderung stand out di Eropa gitu. Baik ketika di Juventus, baik musim lalu juga Rashford juga bagus banget gitu di Eropa. Jadi gue justru curious justru ke Mason Greenwood gitu. Apakah akan diturunkan nih? Kan memang dia dikasih shock terapi nih. Iya. Di pertandingan lawan Newcastle dia tiba-tiba dicadangin. Yang main Daniel James gitu kan. Rumornya dia punya masalah indisipliner. Nah, kemarin Di confirm sama Ole di press conference katanya enggak. Lo harus buktiin source-nya siapa gitu. Oke. Nah, kalau memang enggak, harusnya dia turun nih, kok Mason Greenwood. Dan gua ngerasa kecepatan dan Itu yang dibutuhin, konversi peluang Greenwood yang akan menjadi pembeda menurut gue di laga ini. Kalau United pengen punya peluang untuk bisa at least bawa poin lah gitu. Ngeri-ngeri sedap nih belakangnya ya. Gimana Nesa? Taruh Nesa dulu. Kita Ntar quiz, lanjut. Iya quiz quiz. dulu dong. Quiz sampai nih, quiz kuping lagi. Kuisnya biasa, siapakah aku? Jadi dia nanya sendiri siapakah aku, kayak lupa ingatan gitu ya. Siapakah aku? Kita lihat lagi kuisnya. Kuisnya hadiahnya Siapakah GeForce aku? loh. Oke, hadiah dari GeForce. Coba. Siapakah aku? Belum muncul, Bray? Mana nih? Nggak kelihatan. Oh, agak delay. Agak delay. Kita nggak bisa langsung melihat ya. Ya. Agak delay. Kita mengikutin ini Sehat. juga di sini. Kalau sambil nunggu ya, ini Teles bakal. Oh, udah masuk nih, masuk. Oke. Belum. Siapakah? Siapakah aku? Orang muncul, Bro. Nah, Waduh. ini. Milan, Genoa, Liverpool. Ini Suso. Suso nggak ke Genoa, Bro. Tapi nggak ke Genoa. Enggak, Suso terakhir Sevilla. Sevilla. Buat apa Suso? Aduh, siapa Genoa? Susah itu Niko. Liverpool. Oke, ini hadiahnya GeForce ya. Ini Dan striker jangan ya, lupa kayaknya. juga masih ada 1 gram emas nunggu untuk yang tadi kuping siapakah ini ya. Kuping. Jawabnya jangan di kolom komentar tapi nanti di postingan Instagram hari ini. Hadiahnya 1 gram emas. Oke. Oke, Thank silakan you dilanjutkan. Nesa. Oke, ini lanjutin lini belakang MU ya. Gue masih penasaran. Teles ini akan dimainin nggak nih? Kalau menurut gue seharusnya main. Seharusnya main. Seharusnya main. Karena ini big game kan. Teles ini kan dibilang bisa delivery dari belakang, permainannya lebih tenang, ya kan. Kalau Luke Shaw ini kan yang gue kadang-kadang lihat kapan-kapan dia memang bagus nih. Tapi pada saat dapat pressure aneh juga ini pemain. Bisa tiba-tiba jatuh, lakukan tackling yang nggak perlu. Dan gue kira Teles ini kan juga di kontrak gue nggak ngerti ini choice atau enggak sih bagi Ole Teles ini. Karena kalau bagi gue kan seharusnya di center of defense nih MU beli. Iya. Iya Tapi kan? ada bilang dipasang di wing, gue nggak ngerti juga nanti. Nah, gak ngerti juga. Ini Jadi ini dipasang di mana? formasi dia juga nih seperti Iya. apa. Kalau bagi gue sih bukannya Teles, bukannya Cavani, bukan juga Pogba, Van de Beek. Kemarin
Gue lagi nunggu nih Van de Beek nih kapan mau dimainin dari awal. Mainnya Itu aja. kemarin. Waduh. Ya. Iya, Pemain gue sih pengen dia ini kan. Van de Beek ini Iya, kemarin si itu Doni. dia main dan gue ngelihat ada short highlights dia di YouTube itu ditunjukin 12 passing yang dia lepaskan, 12-12-nya tuh akurat. Ngeri ya tuh. Ngeri banget sih. Ngeri loh, 12 cuman. Itu dia hanya main sih. beberapa menit, mungkin Baru 15, 16. Iya, nggak banyak kecepatan Gak lama lah, iya. gua gak hitung pastinya. Jadi ini pemain ini potensi, kapan dia, apa Ole khawatir nanti clash sama Bruno, gak tahu juga. Tapi ini pemain yang cerdik nih, pergerakannya juga gak termonitor kan. Iya. Kemarin Gue lagi kelihatan nungguin sih. nih, dia nih harus turun. Apalagi dia pengalaman di Champions udah gak perlu diragukan lagi kan. Iya. Oke. Tapi gak tahu nih lawan PSG mau bertahan atau mau nyerang, bahaya juga nyerang. Madrid waktu main di PSG tanpa Neymar tanpa itu aja, Mbappe itu kalau nggak salah kalah kan? Musim lalu, first game 3-0. Yes, 3-0. Tapi itu ada penonton. Pernah ada penonton. Ya itu dia apa. Sekarang ini kan anggap Liverpool aja juga ada netral. penonton. Nah, Sekarang ini kecuali tadi Kiev gue bilang dari segi cuaca, segi lapangan itu sedikit berbeda kalau di Eropa Timur. lebih dingin. Nah di sana mungkin Kiev bisa ambil peluang lah. beda lagi ya. Nah beda lagi. Tapi kalau ini kan sama aja main netral. Oke, ini kalau MU udah dibahas, sekarang Chelsea. Ini Gak seru cepet banget nih MU. Gak ada yang kontroversial. Iya kan? Kok gak ada yang kontroversial yang lu nanya? Apa Gue nanya deh bang. Gue nanya deh nih. boleh. soal apa MU? Iya MU dong. Tapi padahal bukan gua loh yang qualified. nggak apa-apa. Ada pandit lain kan? Iya biar aja ntar kan dia langsung chat kita gitu kan. Menurut Nonton abang, loh, nonton dia. Iya, Nanti menurut dia chat abang. di sini. Menurut abang, kalau nanti malam kalah, let's say dibantai lah gitu, skornya agak-agak gede gitu, 3-0 lah. Oke. Ini masa depan Ole gimana? Langsung dipertanyakan? Kalau apa gua pernah membuat konten gue sendiri, gue udah bilang bahwa apa tuh, gue lupa judulnya ya. Memang gue short term memory kan. Jadi gue lupa. Oh, Ole menghitung hari. gimana? Menghitung hari. Masa sih? Oke, gue udah Kalau lagi jelaskan. begini kelihatan banget. Kalau kalah lawan Newcastle, bisa dia dipecat. Ini pemikiran gue, mungkin gue salah. Itu kan pemikiran gue kan boleh kan. Jadi gue tidak menghakimi, gue memikirkan pengamatan gue bahwa kalau dia kalah lawan Newcastle, bisa aja dia dipecat. Ternyata dia menang. Walaupun dia menang lawan Newcastle, kalau dia kalah lawan PSG, ada kemungkinan. Oh. Ini kemungkinan. Ini kan gue yang mikir. Iya. Dia selamat lawan PSG, lawan Chelsea, dilihat. Jadi ini menurut gue dia akan dimonitor per game. Kalau menurut gue, Iya. ini itu yang gue bilang ini tantangan bagi dia. Oke, kita Maka lihat itu jadwalnya. mungkin juga ini ada strategi gue jadiin Bruno, biar Bruno nih kasih nih semangat. Narik timnya ya. Narik nih timnya. Seperti Ibra di Milan bisa. Oh bisa dong. Kenapa enggak? Maybe Bruno can do it. Cuman yang gue hanya agak sedikit khawatir soal Bruno, dia kan belum lama. Iya. Ya kalau di Sporting mungkin dia kan udah lama bang. Iya. Ya. Bolehlah dia chatting dia apa, dia kan belum lama. Masa lu maki-maki sih? Iya. Orang baru bro. Iya kan, udah itu lu dijadiin kapten, bisa gak dia kontrol nih? Ya kan? Nah itu yang gua khawatir soal Fernandes, tapi mungkin juga dia bisa mengangkat. Iya. Kalau Roy Keane beda, dia defensive midfield. Jadi kalau bagi gua nih Ole ini menghitung hari. Satu nih dia kalah dibantai, wah berat dia. Untuk ini itu menurut gua. Tapi kalau MU ada kesabaran seperti musim lalu, ya udah kita tunggu nanti Januari. Mungkin kita bisa beli pemain lagi yang merubah MU. Tapi apa harus begitu MU? Beli pemain baru rubah formnya. Dan ini kan kursi panas ya. Iya ini kursi panas. Kalau menurut gue sih, menurut gue ya Nif ya, ini bakal penentuan Ole itu ketika nanti lawan Arsenal. Oh iya, habis lawan Chelsea lawan Arsenal ya? PSG, Chelsea, Leipzig, Wah, itu dia berat kan? baru Arsenal. Nah, itu. Gila, 4 pertandingan Berat. ke depan MU itu berat banget. Jadi ada kemungkinan setelah 4 pertandingan Ole gone. Oleh, nah, Nggak, tergantung apa, hasilnya. bisa jadi. Iya. Kita nggak pernah tahu. Dan ini seperti yang Hanif bilang, betul ini kursi panas ini diincar loh oleh pelatih-pelatih lain. Karena sekarang yang dinilai apa? Yang bisa membawa MU ini prestasi, ya kan? Ya. Dia akan menjadi pelatih terbaik di dunia karena dia bisa lakukan itu setelah Sir Alex Ferguson. Yes. Belum ada yang bisa. Belum. Mourinho Liga Inggris ya, Yes. gue bicara Liga Inggris. Kalau nanti tiba-tiba ada pelatih masuk melakukan itu, langsung dia menjadi pelatih terbaik. Langsung itu. Kalau kata produser nih nggak mungkin Ole diganti. Iya, nggak mungkin katanya. Karena menurut gua mungkin Apalagi banget. kata Justin, Iya. dia kagak mau Ole Ngapain diganti. sampai nunggu Januari? Mending lebih cepat lebih baik. Kita Tapi lu tahu nggak? lebih baik Ini oke, kan? sebenarnya untuk marketing bagus. Itu MU kalah, Ole diberitain naik berita tentang MU. Nah. Jadi yang klik berita-berita itu, sekarang kan semua, lu kalau baca berita di online ada loh, udah berapa kali keklik. Iya. Coba lu lihat MU punya, udah belasan ribu loh Gokil, keklik. iya. Mau di portal apa aja,
Dan yang ngeri thumbnailnya, Ole akan dipecat, akan dipecat. Klik Gua baik. klik ceritanya lain. Beda. Wah gila. Terus bener-bener. komennya gimana sih yang Enggak, ngasih terus sama lu tahu. judul? MU lawan Newcastle udah ada hasilnya bang. Gua kaget hasilnya. Bang, Ya apa gua nggak tahu doang? kan. Setahu gua nih nanti hasilnya 4-1. Enggak 4-0 atau 3-0. Tahu-tahu apa? Rekaman permainan PS atau apa itu dia? Wah ngeri banget. Kacau ini. banget ya. Tapi enggak, itu menurut gua kreativitas netizen plus 2. Jadi menarik begitu. Itu kreativitas juga kan? Ya. Makanya Walaupun kita kemakan juga. Gua kaget loh ada hasilnya. Kok udah 3-0 nih? main game. Gua klik kan, ternyata lagi yang orang main game itu rekam bang. Kacau. Wah ngeri. Oke. Udah ya, ngomongin MU sekarang Tapi ngomongin menurut Chelsea. abang 4 Nah, pertandingan balik ke lagi. depan, tadi dulu Oh, iya, 4 iya. pertandingan ke depan ada kemungkinan Ole dipecat ya. Kalau ngelihat Kalau menurut Oh, gua, ada. kalau ada kalah, satu kalah aja menurut gua. Kalau menurut gua begitu karena ini riskan banget dia punya posisi. Unless dia sebelumnya ini nggak kalah besar lawan Tottenham, itu beda kan. Terus dia tidak kalah lawan Palace. Ya kalau sekarang dia kalah 2-3 game ya, Tottenham nggak kalah, masalah. Palace bener. Oke. Makanya Dan itu 4 kalahnya tahun ke depan. di Old Trafford kan. Ya, di Old Trafford. Mau tanpa penonton atau pakai penonton ya masa dia mau kalah segitu sih? Ya, dua-duanya lah gila itu.